pansel itu karena kami semua sama-sama berproses di universitas, sampai hari ini belum ada yang mengajukan keberatan. Kemarin Ibu pencerita acara proses di sana, dan itu beliau melakukan itu secara profesional. Jadi Tiga dari 5 calon siap bertarung merebut pucuk pimpinan sebagai Rektor Universitas Tribuana atau Untrip Kalabahi Kabupaten Alor, periode 2025 hingga 2029. 3 calon tersebut, nama-nama mereka sudah diserahkan kembali ke panitia seleksi, setelah melewati proses di Senat beberapa waktu lalu. Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Rektor Untrip Kalabahi, Alboin Seli menjelaskan hal tersebut kepada wartawan di kampus Untrip Kalabahi, Selasa, 21 Januari 2025 siang. Alboin menjelaskan, dalam melakukan proses seleksi calon rektor, panitia berpedoman pada Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor Untrip Kalabahi. Sehingga dalam melakukan seleksi ini, panitia sudah bekerja secara baik dengan mengacu pada peraturan yayasan tersebut. Alboin menjelaskan, dari 5 bakal calon yang mendaftar, calon atas nama Frederick Abiakande terbentur syarat administrasi sesuai dengan Peraturan Yayasan Tribuana Alor Tahun 2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor. Sedangkan satu lagi calon lainnya bernama Adolfina Oaleng juga tidak bisa melanjutkan tahapan proses selanjutnya dikarenakan proses di Senat dilakukan secara demokrasi dengan pemilihan. Sehingga dari 4 orang calon atas nama Alia Maruli memperoleh 6 suara, Zakarias Mautuka 5 suara, Antonius Saidban 5 suara, sedangkan Adolfina Oaleng 3 suara. 3 calon, yakni Zakarias Mautuka, Anton Saidban dan Alia Maruli kini menuju tahap selanjutnya. Nama-nama mereka panitia segera kirim ke tingkat organ yayasan. Untuk selanjutnya dilakukan proses pemilihan. Berikut penjelasan Ketua Panitia Seleksi Calon Rektor Untrip Kalabahi, Alboin Seli kepada wartawan, Selasa, 21 Januari 2025 siang. Pada kesempatan hari ini, kami sebagai pansel, saya selaku Ketua Pansel, kemudian ada Pak Helmi, ada Ibu Jenny, dan ada Ibu Didiana bersama kami pada hari ini. Kami akan mengkonfirmasi kerja-kerja pansel, kerja-kerja panitia seleksi pemilihan rektor periode 2025-2029. Nah, konfirmasi kami hari ini bagian dari bentuk transparansi kerja-kerja pansel kepada publik bahwa kami pansel telah bekerja secara profesional berdasarkan peraturan Yayasan Tribuana Alor Nomor 1 Tahun 2024. Nah, memang seperti yang publik ketahui bahwa proses penjaringan dan penyaringan bakal calon rektor itu diikuti oleh 5 calon. Nah, kelima calon ini memang dari segi kompetensi itu mereka sangat siap untuk mengikuti proses seleksi rektor. Namun tentunya dalam proses seleksi ini ada peraturan yang juga diikutsertakan dalam proses penyaringan dan penjaringan rektor. Nah, kami pansel itu bekerja menggunakan peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa di situ menjelaskan bahwa jelaskan tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Tribuana Kalabahi. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga disampaikan ke kami bahwa dari kelima calon ini yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor, setelah panitia seleksi melakukan proses seleksi, maka Bapak Dr. Frederick Abiakande itu terbentur dengan peraturan Yayasan Tribuana Alor. Jadi di persyaratan, di bagian persyaratan yang juga kami sudah kirimkan ke bakal calon rektor, termasuk juga kami buat pengumuman di sekitaran kampus, itu pada bagian persyaratan di huruf C, syarat khusus pengangkatan rektor, syarat khusus di huruf C, itu menjelaskan atau menyebutkan bahwa pernah menduduki tugas tambahan jabatan struktural sebagai wakil rektor dan atau dekan fakultas dan atau kepala lembaga.
Nah, itu dibuktikan dengan surat bermaterai 10.000. Nah, Bapak Dr. Frederick Abiakande itu tidak memenuhi syarat itu karena beliau itu pernah menduduki jabatan struktural itu rektor. Tidak menduduki jabatan yang diperintahkan atau yang disebutkan dalam peraturan Yayasan Tribhuwana Alor. Karena yang diminta itu jabatan struktural itu wakil rektor, dekan fakultas, dan kepala lembaga. Nah, sehingga melalui proses seleksi itu kami panitia seleksi melakukan rapat, dan kemudian kita juga membaca peraturan-peraturan lain yang menjelaskan tentang persyaratan yang kami informasikan. Itu pada peraturan yang sama, peraturan Yayasan Tribhuwana Alor nomor 1 tahun 2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi, pada bab 5 itu pasal 10 ayat 3 itu dia menjelaskan tentang syarat yang poin C yang kita informasikan pada syarat pendaftaran. Itu menjelaskan bahwa dia secara lebih tegas menjelaskan bahwa bagi pegawai dosen tetap yayasan yang sudah pernah menduduki jabatan rektor tidak mencalonkan diri dan atau tidak dicalonkan lagi kecuali sedang aktif menjalani masa jabatan pertama rektor dan atau telah menduduki jabatan akademik sebagai profesor. Artinya bahwa mantan rektor itu tidak sesuai dengan peraturan ini, tidak menghendaki untuk mantan rektor mencalonkan diri lagi sebagai rektor, kecuali yang bersangkutan atau mantan rektor itu sudah memiliki gelar akademik atau jabatan akademik sebagai profesor. Nah, karena itu maka kami berlima panitia seleksi menyatakan bahwa Bapak Dr. Frederick Abiakande tidak memenuhi persyaratan, sehingga beliau tidak dilanjutkan dalam proses-proses selanjutnya. Nah, karena itu maka 4 nama yang kami usulkan ke Senat untuk dipertimbangkan dan disetujui di Senat. Ada Wakil Rektor 1 Ibu Adolfina Owaleng, Wakil Rektor 2 Pak Elia Maruli, Wakil Rektor 3 Pak Sakarias Motuka, dan Dekan FKIP Antonius Saidban. Nah, keempat nama ini telah kami usulkan ke Senat, dan Senat telah mengagendakan rapat anggota Senat pada kemarin tanggal 20 telah dilakukan proses di tingkat Senat melalui tata cara pemilihan yang diatur oleh Senat, dan dari hasil proses seleksi di tingkat Senat, Senat kemudian memberikan 3 nama kepada kami Pansel. 3 nama itu Wakil Rektor 2 Pak Elia Maruli, Wakil Rektor 3 Pak Sakarias Motuka, dan Dekan FKIP Antonius Saidban. Sedangkan Wakil Rektor 1 Ibu Adolfina Owaleng, dari proses yang dilakukan oleh Senat itu tidak bisa dilanjutkan di tahapan yang berikut. Nah, karena itu, karena kami telah mengikuti dan menerima proses nama-nama bakal calon rektor yang dilakukan oleh Senat kepada kami, maka selanjutnya pada peraturan yayasan juga menjelaskan bahwa Pansel akan membawa 3 nama ini ke organ yayasan untuk melakukan proses pemilihan. Nah, sehingga hari ini kami Pansel sudah mulai mempersiapkan dokumen termasuk surat pengantar berita acara dari Senat dan dokumen visi misi dari calon rektor yang akan kami bawa ke yayasan untuk melakukan proses pemilihan di tingkat organ yayasan. Nah, sesuai dengan agenda Pansel itu, maka ya proses pemilihan rektor yang dilakukan oleh organ yayasan itu tanggal 6 Februari 2025 itu akan dilakukan proses pemilihan rektor. Nah, kita berdoa, kita berharap agar semua proses ini bisa berjalan dengan baik, agar tanggal 6, tanggal 7 itu kita sudah bisa mengetahui rektor terpilih Universitas Tribhuwana Kalabahi. Nah, setelah rektor terpilih sudah ada, maka dengan sendirinya kerja-kerja Pansel dianggap selesai dan akan dilanjutkan oleh teman-teman lain yang
dilibatkan dalam panitia pelantikan rektor yang akan dilakukan pada bulan Mei nanti. Nah, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Memang kerja-kerja pansel ini ya pastilah ada pandangan-pandangan yang miring terhadap kerja-kerja pansel. Itu hal yang wajar, hal yang normal. Kami tidak membatasi itu. Semua orang punya persepsi terhadap kerja-kerja pansel. Tetapi kami prinsipnya pansel itu bekerja secara profesional. Nah, bagaimana mengukur kinerja kami sebagai panitia yang bekerja profesional? Maka tentunya peraturan yayasan itu yang kemudian menjadi instrumen untuk mengukur kita profesional atau tidak. Kalau kita keluar dari peraturan yayasan tentang pengangkatan rektor dan pemberhentian rektor, maka itu yang dianggap kami nanti tidak profesional. Kami tidak independen dalam bekerja. Tetapi sampai sejauh ini kami bergerak, bekerja itu masih ada dalam rel-rel aturan yang disebutkan dalam peraturan Yayasan Tribuana Alor tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor. Ya, jadi memang Om Joka, memang kami panitia seleksi ini memang tugas kami ini tidak berat, tetapi yang bagi kami tugas berat kami itu kita menjaga psikologi teman-teman dosen semua dalam masa transisi untuk transisi rektor lama ke rektor baru. Itu ya bagi kami tugas yang paling berat, menjaga psikologi itu. Nah, supaya psikologi ini kami bisa menjaga dengan baik, maka tentunya kami tetap bekerja profesional dengan menggunakan peraturan Yayasan Tribuana Alor. Jadi memang ini proses ini ya kami pansel itu karena kami semua sama-sama berproses di Universitas Tribuana Kalabahi, baik kami di pansel maupun teman-teman dosen yang mencalonkan diri sebagai rektor. Dan saya pikir Pak Frederick Abiakande itu orang yang profesional, begitu. Selama proses ini dilakukan dengan profesional, tidak ada keberpihakan terhadap orang-orang tertentu atau kepentingan tertentu, saya pikir beliau sangat memahami ini. Karena secara jujur bahwa kami ini juga, ya beliau adalah rektor, mantan rektor, dan juga dokter pertama di Universitas Tribuana Kalabahi yang juga sering memberikan teladan bagi kami. Dan dalam kesempatan-kesempatan beliau sering sampaikan bahwa kerja-kerja itu harus objektif, harus profesional. Dan saya pikir beliau memahami ini, kondisi ini. Dan beliau memahami. Kecuali kita menyimpang dari peraturan, saya pikir itu mungkin beliau pasti akan menyampaikan keberatan. Karena menurut saya beliau salah, beliau pasti katakan salah, dan benar beliau sampaikan benar, begitu. Dan secara pribadi saya mengenal Pak Frederick Abiakande itu orangnya profesional, dan beliau bisa memahami kondisi ini, memahami kerja-kerja pansel. Ya, untuk sampai hari ini belum ada yang mengajukan keberatan. Kemarin Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Adolfina Oleng, setelah proses yang dilakukan di Senat juga beliau menerima dengan lapang dada, beliau menghargai proses-proses yang terjadi di rapat anggota Senat, dan beliau menerima itu. Dan termasuk beliau juga adalah sekretaris Senat, sehingga beliau juga yang mempersiapkan berita acara proses di sana, dan itu beliau melakukan itu secara profesional. Jadi tidak ada keberatan, terus sampai hari ini belum ada keberatan dari calon-calon yang dinyatakan untuk tidak bisa melanjutkan pada proses selanjutnya.